nama saya Karina Mustika Atsari, apoteker yang bertugas pada hari ini di Apotek Sinar Kasih. Selamat pagi, Mbak. Baik, saya periksa dulu identitas pasien di dalam resep ini ya, Bu. Tolong sebutkan nama putri Ibu dan umurnya. Nama putri saya Istiqomah, umurnya 4 tahun. Baik, Bu. Di dalam resep ini terdapat obat sediaan pulveres atau puyer dan sirup, Bu. Apakah Ibu berkenan? Putri saya tidak bisa minum puyer, apakah bisa diganti dengan sirup? Baik, Bu. Saya akan mengkonfirmasi terlebih dahulu dengan dokter ya, Bu. Mohon ditunggu sebentar. Baik, Mbak. Selamat siang, Dok. Apakah benar ini dengan Dokter Aminah? Oh ya, benar. Ada yang bisa saya bantu? Oh iya, Dok. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Karina Mustika Atsari. Saya apoteker dari Apotek Sinar Kasih. Apakah pada hari ini dokter menerima pasien anak bernama Istiqomah berumur 4 tahun? Benar, ada masalah apa ya? Oh iya, Dok. Ibu pasien mengatakan bahwa pasien tidak dapat mengonsumsi obat sediaan pulveres, Dok. Apakah bisa diganti dengan sirup? Kalau begitu, sediaan obat dapat diganti dengan Mucopek sirup 15 gram per 5 ml dengan dosis penggunaan 2,5 atau setara dengan setengah sendok takar 3 kali sehari. Oh baik, Dok. Kalau begitu, terima kasih atas kerjasamanya. Ya, Mbak, terima kasih kembali. Resep atas nama Istiqomah umur 4 tahun? Ya, betul. Baik, Bu. Saya akan memberikan konseling agar pengobatan putri Ibu dapat optimal dan lekas sembuh. Apakah Ibu berkenan memberikan waktu 5 menit sampai 10 menit untuk mendengarkan konseling dari saya? Boleh, silahkan. Baik, Bu. Sebelumnya, apa keluhan dari putri Ibu? Anak saya sudah batuk berdahak selama 2 hari dan berkurang nafsu makannya. Baik, Bu. Apakah putri Ibu memiliki riwayat alergi terhadap obat-obatan atau makanan sebelumnya? Tidak ada. Baik, Bu. Apakah dokter sudah menjelaskan mengenai penggunaan obat, serta tujuan terapi yang putri Ibu jalani? Belum. Baik, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan obat, serta tujuan terapi yang akan putri Ibu jalani. Baik, di sini terdapat 2 obat ya, Bu. Dua-duanya sirup karena Ibu sudah meminta diganti dari pulveres menjadi sirup. Ini yang pertama ya, Bu. Obat ini namanya Corvit. Corvit ini berisi efek kurkuma yang dapat meningkatkan nafsu makan. Lalu obat ini cara simpannya disimpan di tempat yang kering dan di suhu ruang serta dijauhkan dari sinar paparan matahari secara langsung. Obat ini diminum sebanyak 1 sendok takar 1 kali sehari ya, Bu. Lalu ini selanjutnya ada Mucopek. Mucopek ini berisi ambroxol untuk mengencerkan dahak untuk batuk berdahak. Jadi dahaknya akan keluar seperti itu. Di sini terdapat brosur ya, Bu. Akan saya jelaskan melalui brosur. Yang ini merupakan pengertian isi serta indikasi yang sudah saya katakan barusan. Lalu di sini terdapat aturan pakainya. Mucopek mengandung ambroxol sebanyak 15 mg setiap 5 ml dalam 1 botol ini. Lalu untuk anak Ibu, untuk putri Ibu, kan umurnya masih 2 sampai 6 tahun ya, Bu, yaitu 4 tahun. Jadi penggunaannya 2,5 ml atau setara dengan setengah sendok takar 3 kali sehari. Seperti itu. Lalu selanjutnya ini adalah efek sampingnya. Efek sampingnya dapat menimbulkan mual, muntah, serta demam. Namun, Ibu tidak perlu khawatir karena efek samping ini tidak terjadi di semua orang. Namun, apabila putri Ibu mengalami reaksi alergi seperti gatal-gatal, kesulitan bernafas, serta bengkak di daerah wajah, bibir atau tenggorokan, harap segera hubungi dokter.
Lalu ini selanjutnya adalah interaksi. Jadi obat ini tidak boleh digunakan atau diminum bersamaan dengan antibiotik. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah cara penyimpanan obat. Mohon maaf. Yang pertama, simpan obat di tempat dengan suhu ruang. Lalu jauhkan dari paparan sinar matahari langsung atau cahaya langsung. Lalu jauhkan dari jangkauan anak-anak atau hewan peliharaan. Jangan disimpan di dalam kamar mandi atau tempat yang lembab, serta jangan disimpan di dalam freezer hingga membeku. Jadi contohnya seperti di dalam lemari atau di kamar ya Bu, tapi yang agak redup seperti itu. Lalu untuk peringatannya, obat ini tidak boleh dikonsumsi oleh pasien yang memiliki riwayat alergi yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu tidak boleh dikonsumsi oleh pasien yang menderita disfungsi ginjal atau hati dan pasien yang menderita tukak lambung atau mah. Seperti Ibu tidak ada ini ya Bu? Tidak ada. Oke. Lalu untuk anjuran untuk putri Ibu, sebaiknya minum air putih sebanyak 8-10 gelas dalam satu hari. Lalu mandi dengan air hangat. Lalu berkumur dengan air biasa selama 1 menit 3 kali sehari. Lalu tetap di suhu ruang yang hangat. Diusahakan tubuh putri Ibu hangat. Jangan terkena paparan debu, udara yang dingin, atau lingkungan yang kering. Jadi harus lembab, tapi kelembaban itu jangan terlalu lembab ya Bu. Lalu perbanyak istirahat, bila perlu menggunakan humidifier, serta hindarkan dari asap rokok. Untuk makanan dan minumannya, tolong hindari es atau air yang dingin, lalu makanan berminyak, makanan yang manis, serta minumannya juga sama ya Bu. Saya harap putri Ibu dapat mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ya Bu? Baik. Jadi ini obatnya. Lalu untuk brosurnya bisa Ibu bawa untuk berjaga-jaga agar Ibu bisa memahami kembali, serta jika kalau Ibu lupa sewaktu-waktu. Apakah ingin ditanyakan? Sudah tidak ada. Baik. Ini resepnya ya Bu. Terima kasih atas waktu Ibu yang sudah bersedia untuk mendapatkan konseling. Ya sama-sama Mbak, saya juga terima kasih atas konselingnya. Semoga putri Ibu lekas sembuh. Terima kasih.